membuka di UGD. Jadi UGD itu juga melayani pasien-pasien dari berbagai macam keluhan dan juga untuk pasien-pasien yang mau melahirkan nifas. Jadi kami juga menyediakan tenaga kesehatan yang standby di tempat sesuai dengan jadwal piket. Itu yang sudah kami siapkan. Jadi sosialisasi kepada 25 puskesmas dan 1 rumah sakit Pratama di Riau. Begitu. Iya. Oke. Dan semuanya ditugaskan ya Pak ya? Iya. Berarti puskesmas tidak ada waktu libur Pak, tetap standby setiap hari? Yang dibuka di UGD. UGD. Jadi polinya diliburkan, tapi dilayani di UGD dengan sistem shift tadi. Jaga begitu. Iya, oke. Para dokter juga untuk puskesmas tetap melakukan tugas. Tetap melakukan tugas. Ada beberapa puskesmas yang ada dokter umumnya, ada beberapa yang tidak ada dokter umumnya. Begitu. Jadi memang belum merata penyebaran tenaga dokter di Kabupaten Manggarai ini. Oke, ya terima kasih ya Pak Dokter ya. Saya kembali lagi ke Ibu Ayu untuk bagian berikutnya. Sebelum kita ke pertanyaan berikut, saya ingin sampaikan juga ke para pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami jika ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan layanan dari BPJS, dari Dinas Kesehatan maupun dari rumah sakit. Silakan bergabung di 0858 4762 0288. Ya, saya lihat tadi sudah ada yang bergabung juga di line WA. Ini nanti dulu kita pending dulu pertanyaan. Ini terkait dengan BPJS Mandiri dan juga terkait dengan beberapa hal untuk pelayanan-pelayanan ya. Oke, Ibu Ayu, sebelum kita break, satu pertanyaan lagi. Bagaimana para peserta BPJS yang mudik dapat mengakses layanan kesehatan, misalnya obat-obatan? Sementara Vaskes terdaftar di daerah sesuai dengan tempat tinggal kan. Kalau misalnya kita membawa kartu terus tiba-tiba ingin menebus obat, tiba-tiba sakitnya di daerah lain, apa yang harus kita lakukan? Kan tidak mungkin harus kembali ke Vaskes di mana kita mendaftar. Silakan Ibu. Baik, Kawati, jadi kita di BPJS Kesehatan untuk pelayanan liburan Lebaran ini memang peserta dia bisa mengakses pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau puskesmas ini di daerah tujuan mudik meskipun dia tidak terdaftar di FKTP di sana, tetapi peserta bisa mengakses pelayanan kesehatan di FKTP yang buka di daerah tujuan mudik. Jadi kami juga memastikan bahwa untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama atau puskesmas milik pemerintah untuk di wilayah kantor cabang ND khususnya untuk kita di sini, karena kantor cabang ND itu meliputi mulai dari Kabupaten ND sampai dengan Manggarai Barat, itu kami pastikan bahwa untuk fasilitas pemerintah pasti melayani. Jadi peserta tidak perlu khawatir, mereka tinggal mendatangi saja puskesmas yang buka pelayanan pada saat itu pasti akan dilayani, cukup dengan menunjukkan KTP atau NIK yang ada pada kartu keluarga. Karena semuanya sudah terdata ya Ibu ya, mekanisme seperti itu berarti mempermudah. Iya, untuk dinas kesehatan sendiri bagaimana Ibu Rista pelayanannya? Kalau disinkronkan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu tadi, ketika memang suatu saat nanti misalnya dari luar datang ke daerah kita dan vaskes tempat tinggalnya di daerah lain dan keluarganya dari Kabupaten Manggarai, layanan seperti apa yang diberikan juga, akses layanan dalam bentuk memberikan obat dan lain sebagainya. Silakan Ibu. Baik, untuk peserta BPJS dari manapun berada, selama dia masuk ke rumah sakit, selama dia membawa juga kartu BPJS-nya, nanti akan terdata dan dilayani seperti biasa. Tidak ada pembedaan selama dia memiliki kartu BPJS yang sudah terdaftar. Iya, demikian juga dengan yang tadi sempat saya dengar bahwa pasien-pasien yang harus mendapatkan obat per 3 hari ya Ibu ya. Atau mungkin bisa jelaskan Ibu. Kalau untuk pasien yang biasanya sudah keluar dari rumah sakit dan harus kontrol kembali setelah 3 hari, ada beberapa bagian klinik di poliklinik itu dilayani seperti pasien yang lain meskipun dia bukan terdata di Manggarai. Selama dia memiliki kartu BPJS akan diberi jaminan BPJS seperti itu, tetap dilayani seperti biasa.
Oke, terima kasih Ibu Rista. Saya kehadirkan dulu satu lagu. Setelah itu nanti kita masih akan kembali seputar cerita kita. Tetap tenang di liburan Lebaran bersama BPJS Kesehatan. Jangan kemana-mana pendengar. Kami berlima yang ada di studio masih akan terus menemani Anda dengan konsep-konsep informasi yang menarik untuk dibicarakan bersama. Dan Anda sebagai masyarakat juga punya hak untuk bergabung bersama kami yang ada di studio ya. Anda bisa bergabung entah itu lewat line WA ataupun line telepon secara live. Silakan di 085847620288. Yang ingin juga menonton sekaligus juga melihat live kami pada siang ini, silakan membuka YouTube RSPD Sora Manggarai dan Facebook kami. Untuk itu juga Anda bisa menyampaikan pesan, kritik dan saran untuk setiap layanan informasi yang selalu kami bagikan. Ada Imus Cama-Cama mengiringi kebersamaan kita satu koleksi lagu Manggarai.
90,4 FM LPPL RSPD Suramanggarai, sumber informasi, inspirasi dan hiburan. Kita memasuki bagian yang kedua talk show siang hari ini. Tetap tenang di liburan bersama BPJS Kesehatan. Dan juga terima kasih sekali lagi saya ingin menyapa Pak Mensi, Ibu Ayu, Pak Dr. Januar dan Ibu Rista ya, selaku Kasih Keperawatan dan Kebidanan non rawat inap di RSUD Ruteng. Mohon maaf tadi ada sedikit kesleo dan ada pertanyaan dari masyarakat juga, ini seperti apa ya jabatannya. Baiklah, untuk itu terima kasih untuk yang sudah selalu setia bersama kami, dan Anda bisa mengakses informasi kami selain mendengarkan langsung secara live apa yang kami sampaikan. Para pendengar juga bisa mengakses informasi bersama radio streaming kami Diskom Info Kabupaten Manggarai, Facebook dan YouTube. Anda bisa menonton langsung dan sambil mendengarkan. Dan juga untuk para peserta BPJS yang selalu setia juga bersama kami, semoga suasana at house Anda bersama keluarga tetap selalu terasa dengan sambil dibarengi informasi-informasi yang kami sampaikan. Baiklah, kembali ke Ibu Ayu. Ibu Ayu tadi sudah dijelaskan banyak hal ya, mekanisme pelayanan BPJS selama masa liburan Lebaran. Dan juga ada pertanyaan lagi ini Ibu Ayu, apakah hal yang berlaku untuk para peserta yang tidak aktif, khususnya yang menunggak pembayaran iuran ini juga berlaku mendapatkan pelayanan Ibu? Karena banyak kasus-kasus yang terjadi ketika tidak membayar iuran, menunjukkan kartu BPJS dan juga KTP, ini belum bayar ya. Terjadi miskomunikasi ya Ibu ya, dengan pihak BPJS, terutama pihak rumah sakit yang melakukan pelayanan secara langsung Bu, dan pihak puskesmas. Bagaimana Ibu bisa menjelaskan kepada masyarakat Ibu? Silakan. Baik, para pendengar setia, jadi terkait dengan pertanyaan bagaimana ini dengan yang belum melunasi tunggakan iuran, apakah ada dispensasi atau tidak. Jadi yang perlu kami informasikan yang pertama adalah bahwa peserta JKN KIS wajib harus memastikan dulu status keaktifan peserta sebelum mereka mengakses pelayanan. Kemudian bagaimana dengan yang menunggak? Mungkin untuk sementara mohon maaf tidak bisa dispensasi, artinya ketika peserta yang menunggak hendak mengakses pelayanan memang harus dilunasi dulu tunggakan iurannya. Begitu. Ini berlaku bukan hanya untuk masyarakat di luar pemerintah ya Ibu ya. Ini juga untuk yang misalnya tenaga non ASN, dan lain sebagainya. Kadang-kadang kan mohon maaf Pak Asisten, kami ada keterlambatan gaji dan secara otomatis juga berpengaruh terhadap pembayaran kami Ibu terkait dengan ini. Itu diberlakukan semua ya Ibu, tidak ada diskriminasi. Jadi terkait dengan tunggakan iuran ini yang sering terjadi adalah untuk peserta di segmen peserta mandiri yang mereka mendaftar kemudian menyetorkan iurannya secara mandiri setiap bulan. Kemudian peserta pegawai swasta. Nah, jadi yang bekerja misalnya di swalayan atau di perusahaan yang dimana ketika badan usahanya terlambat membayarkan iuran, maka statusnya pasti akan tidak aktif karena menunggak iuran. Jadi untuk bisa diakses pelayanan memang harus dilunasi dulu tunggakan iuran. Iya, Ibu tadi mengatakan ada mandiri dan juga BPJS pemerintah dan mandiri. Apa perbedaan BPJS pemerintah dan mandiri Ibu? Mungkin bisa menjelaskan kepada masyarakat juga. Ada pertanyaan juga yang tadi sempat bergabung di line WA kami. Silakan Ibu. Oke. Jadi untuk peserta atau
BPJS Kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah maupun yang mandiri. Jadi sebenarnya untuk segmen kepesertaan ini ada dua sebenarnya, yang non penerima bantuan yuran dan penerima bantuan yuran. Kalau yang non penerima bantuan yuran itu dibagi lagi di beberapa segmen. Yang pertama adalah pekerja penerima upah pegawai negeri, yaitu Bapak Ibu ASN, tenaga kontrak daerah, P3K, kepala desa dan perangkat desa, kepala daerah, kemudian anggota DPR itu masuk di PPUPN. Nah, kemudian untuk yang non PBI ini juga masih di pekerja penerima upah swasta, itu seperti yang mereka yang bekerja di badan usaha swasta. Kemudian ada peserta mandiri. Peserta mandiri artinya mereka mendaftarkan secara mandiri dan membayarkan yuran secara mandiri. Kemudian tadi ada ini peserta penerima bantuan yuran. Jadi untuk penerima bantuan yuran itu ada dua, di mana tadi di awal sudah sempat dijelaskan oleh Bapak Asisten bahwa ada penerima bantuan yuran ditanggung oleh pemerintah pusat dan ada yang penerima bantuan yuran yang ditanggung oleh pemerintah daerah. Iya, Pak Asisten ingin menambahkan apa yang disampaikan Ibu Ayu mungkin sedikit, Pak? Ya, silakan, Pak. Iya. Baik, Bu Wati, khusus untuk saya kira kita tidak bicara tentang peserta nasional, tapi untuk daerah. Iya, silakan, Pak. Saya kira dari tahun ke tahun dengan prinsip no one left behind, daerah Kabupaten Manggarai terus mengantisipasi pelayanan untuk masyarakat yang tidak tercover di dalam penerima bantuan pusat. Ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa untuk tahun 2024 kurang lebih 24.000 masyarakat nanti yang akan kita bantu. Iya. Seperti itu. Oke, terima kasih, Pak. Ya, kembali lagi ke Ibu Ayu. Ini terkait dengan pembayaran yuran ya, Ibu ya. Ketika satu keluarga, salah satu anggota keluarganya sedang sakit, terus yurannya tersendat. Layanan ini tetap diberlakukan ketika ke rumah sakit. Jelas orang rumah sakit kan, pihak rumah sakit selalu melihat, oh belum bayar ini ya. Biasanya kita pengalaman kita sendiri ya, oh ini belum bayar yurannya, kan terdeteksi semua. Ada pihak keluarga yang ingin melakukan pembayaran karena ingin mendapatkan pelayanan, katakan saja di UGD, mendapatkan sesegera mungkin pelayanan. Apakah ada nomor telepon yang bisa menghubungi BPJS dan proses pembayaran seperti apa, Ibu, supaya nanti masyarakat tetap mendapatkan pelayanan, pembayaran juga bisa dilakukan, pelayanan dari rumah sakit juga bisa dilakukan selama masa liburan ini. Silakan, Ibu Ayu. Jadi untuk pembayaran untuk para pendengar atau peserta JKN KIS, jangan khawatir. Untuk pembayaran kita sudah menyediakan sekitar 960.515 channel pembayaran. Itu bisa melalui Alfamart. Kalau di Manggarai banyak ini masyarakat yang membayar iuran peserta mandiri melalui Alfamart, bisa melalui bank, itu di Bank BNI, Bank BRI, kemudian di Bank Mandiri, atau bisa juga dia bisa melalui mobile banking. Sekarang kan banyak juga yang bisa mengakses pembayaran melalui m-banking. Setelah melakukan pembayaran secara otomatis langsung bisa aktif ya, Ibu ya. Oke, terima kasih Ibu Ayu. Kembali kepada Ibu Rista lagi. Ya, Ibu Rista, pelayanan untuk rumah sakit tentu saja khususnya di itu ya Ibu ya, di UGD memang selama 24 jam harus terus diakses pelayanannya ya. Dan ada pertanyaan juga dari masyarakat, Ibu Rista. Bagaimana ketika pasien-pasien yang pada saat kita lihat dulu, pada saat melakukan pemeriksaan, khususnya pasien-pasien yang selalu rutin, pasien penyakit dalam dan lain sebagainya, terus polinya ditutup. Lalu apakah bisa melakukan pelayanan di UGD, Ibu? Selain pasien di luar penyakit-penyakit yang memang sudah harus intens mendapatkan pelayanan perawatan, Ibu. Silakan, Ibu. Baik. Untuk pasien-pasien poliklinik yang memang butuh pelayanan poliklinik, tadi di awal sudah disampaikan bahwa pelayanan poliklinik selama cuti bersama
kita masih buka di tanggal 9 dan di tanggal 13. Jadi kalau hanya untuk memerlukan obat atau kunjungan rutin untuk pemeriksaan kesehatan itu bisa dilakukan di tanggal 9 dan di tanggal 13. Sedangkan untuk di UGD itu untuk perawatan yang gawat darurat. Misalnya pasien poliklinik yang dalam kondisi mungkin menghadapi masalah yang harus butuh penanganan segera oleh dokter, jadi bisa langsung ke UGD. Oh iya, berarti tetap UGD ini menjadi tempat pertemanan utama ya Ibu ya. Oke, terima kasih Ibu Rista. Dokter sendiri bagaimana dok? Ini ada beberapa kasus dokter, saya melihat ada beberapa kasus terkait dengan pelayanan misalnya dari pihak puskesmas, ada dokter yang mengantar para pasiennya ke UGD ketika sudah tidak bisa mendapatkan pertolongan, harus segera mungkin mendapatkan perawatan atau pertolongan di rumah sakit umum. Mekanismenya ini apakah tetap berjalan seperti ini dok selama masa liburan dok, ataukah akan dihentikan saja pelannya di sini saja dulu, kita merawat, nanti urusan ke rumah sakit nanti dulu? Mungkin dokter bisa menjelaskan. Iya, soalnya kan waktu libur ini. Iya. Jadi kami juga menyiagakan para dokter juga dengan kendaraan untuk ambulan transport untuk merujuk para pasien. Jadi kami juga nanti akan berkoordinasi dengan pihak UGD Rumah Sakit Daerah Ruteng. Manakala kita akan merujuk pasien, pasti kita akan koordinasi dengan mereka. Jadi tidak ada libur buat kami. Tetap kami melayani masyarakat 24 jam, khususnya di UGD dan di urusan kebidanan ya, yang melahirkan ya Pak ya. Gitu Ibu. Iya. Ada tambahan Ibu Rista atau Ibu Ayu? Cukup. Iya, silakan Ibu Rista. Iya, itu ada tambahan ya. Mungkin sedikit menambahkan untuk Bapak Ibu yang butuh pemeriksaan dokter, tadi dari Dokter Januar sudah sampaikan kalau keadaan tidak urgensi atau tidak emergensi bisa ke puskesmas terdekat. Iya, oke. Kembali kepada Ibu Ayu lagi ya, Ibu ya Ayu. Lagi-lagi Ibu Ayu karena memang topik kita siang hari ini tetap tenang di liburan bersama BPJS. Iya, Ibu Ayu, terkait peserta rujuk balik dengan kronis, apakah obat bisa tetap diambil selama liburan Lebaran atau cuti bersama Ibu? Karena obat ini kan tidak bisa ditunda-tunda Ibu. Pengambilan obat harus intens diminum oleh para pasien. Dan apakah ada dispensasi Ibu terkait dengan hal ini? Silakan Ibu Ayu. Untuk pengambilan obat khususnya untuk peserta program rujuk balik dan obat kronis, memang ini dikasih kemudahan di mana peserta bisa mengambil obat kronis ataupun PB itu lebih awal di 7 hari, minimal 7 hari kalender di awal itu sudah bisa untuk mengambil obat. Jadi misalnya obat ini habis di tanggal 9 misalnya, berarti sekarang sudah bisa sebenarnya dia untuk mengambil obat kronisnya ataupun obat yang untuk program rujuk baliknya. Iya, berarti dikonfirmasikan juga dengan pihak rumah sakit ya Ibu ya? Betul. Ya, pihak rumah sakit juga mengkomunikasikan juga kepada para pasien bahwa hari ini harus ambil obat ya, begitu ya Bu Rista? Baik, berarti untuk informasi edaran yang dari rumah sakit, internal rumah sakit itu sudah diketahui oleh para dokter, dokter spesialisnya, sehingga mereka sudah bisa mengatur seperti yang disampaikan oleh Bu Ayu tadi. Jika ada yang mungkin obatnya habis di hari libur nasional, akan diresepkan lebih, sehingga masih bisa datang kontrol kembali setelah obatnya habis. Gitu. Jadi selama liburan diharapkan obatnya masih tersedia, khusus untuk obat-obat kronis dan obat-obat rutin. Iya, yang tidak sempat mengambil obat Ibu, apakah di daerah mudiknya juga ini bisa mengambil obat di tempat-tempat di mana ya pulang libur, misalnya salah satu anggota keluarga yang harus pulang libur ke Jawa dan tempat-tempat di mana mereka harus menikmati waktu libur bersama anggota keluarga, bisa Ibu?
Jadi untuk pengambilan obat di daerah tujuan mudik itu bisa. Yang penting peserta jangan lupa membawa resep obat yang diberikan dari puskesmas ataupun rumah sakit. Iya, terima kasih Ibu. Ini khusus untuk obat bagi peserta yang program rujuk balik dan yang penyakit kronis ya Bu. Oke. Iya. Oke, terima kasih. Satu hal lagi terkait dengan Ibu Rista dari rumah sakit, terkait dengan pelayanan, kebijakan rumah sakit untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini juga terkait dengan yang dirawat dalam rumah sakit ya Ibu ya. Ini pertimbangannya seperti apa Ibu? Kalau ini kan berarti ada keterbatasan juga pelayanan, maksudnya para pemberi layanan seperti perawat, bidan dan lain sebagainya. Ada pertimbangan misalnya pasien ini dirawat di rumah saja, pasien ini boleh masuk rumah sakit. Apakah ada pertimbangan-pertimbangan layanan seperti itu Ibu? Mungkin bisa jelaskan. Baik Bu Wati dan para pendengar sekalian, untuk pelayanan dirawat inap itu masih seperti biasa, berjalan seperti biasa. Ada 3 shift pagi, siang dan malam. Untuk pembatasan pasien harus dirawat di rumah ataukah di rumah sakit, itu ketentuannya tergantung dari gawat daruratnya pasien. Jadi terpusatnya dari UGD. Selama dia masuk di UGD dan dokter menentukan harus rawat inap, maka rumah sakit akan berusaha untuk menempatkan pasien di ruang rawat inap. Dan di sini petugas di ruang rawat inap berjalan seperti biasa. Jadi pengaturan shiftnya tetap seperti biasa. Untuk kepala ruangan dan perawat penanggung jawab di ruangan pun diatur seperti biasa. Jadi pasien tidak perlu khawatir bahwa kalau selama libur tidak ada petugas yang jaga di ruang rawat inap. Tetap ada petugas yang berjaga 3 shift di rawat inap. Oke, terima kasih Ibu Rista. Iya, pertanyaan lagi kepada Pak Asisten dan Ibu Ayu ini. Pak Asisten, tadi sempat kami mendengarkan bahwa kami mendapatkan bantuan BPJS ya, dan juga itu mekanismenya seperti apa Pak? Apakah kita melaporkan anggota keluarga kita, orang yang terus kategori orang yang perlu mendapatkan layanan bantuan? Terus mekanismenya seperti apa? Silakan Pak Asisten. Oke, baik. Terima kasih Ibu Wati untuk pasien-pasien ketika dan juga seseorang tadi yang sudah bergabung di LAN WA Pak. Ya. Oke. Itu melalui bagian Kesra kita membuka kesempatan ya, kesempatan supaya mereka bisa mendaftar. Ya. Kemudian bagian Kesra nanti secara ini karena libur on call ya, berkomunikasi dengan BPJS ya supaya bisa dilayani. Yang penting menunjukkan rujukan dari surat keterangan atau dari puskesmas, mengantar kartu keluarga dan sebagainya. Kemudian mereka diberi kesempatan untuk dilayani ya. Untuk urusan selanjutnya administrasi pasca liburan akan diselesaikan oleh bagian Kesra. Tidak usah cemas ya. Tidak perlu cemas ya Pak ya. Itu adalah aplikasi yang digunakan oleh Ibu Ayu ya, melalui Pandawa atau Care Center, dan seterusnya. Bagian Kesra tetap siap untuk memberi pelayanan kepada masyarakat. Ibu Ayu, tambahan Ibu, silakan ya. Saya lihat Ibu Ayu ingin berbicara. Silakan Ibu. Baik. Tadi para pendengar khususnya yang bertanya melalui WA ya. Jadi terima kasih. Tadi sudah seperti yang disampaikan oleh Bapak Asisten bahwa untuk pendaftaran menjadi peserta yang akan ditanggung oleh pemerintah daerah itu bisa via on call, artinya ketika masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta JKN KIS kemudian kondisi sementara berada di puskesmas ataupun di rumah sakit, itu nanti bisa langsung ke BPJS Kesehatan. Jangan lupa membawa kartu keluarga beserta surat pengantar atau surat keterangan kalau sementara dirawat. Nanti yang melakukan on call adalah pihak BPJS Kesehatan akan berkoordinasi dengan
bagian Kesra untuk memastikan bahwa peserta ini dia akan didaftarkan sebagai peserta penerima bantuan iuran daerah oleh BPJS Kesehatan. Nanti untuk urusan administrasi pasca liburan akan diselesaikan oleh teman-teman dari bagian Kesra. Karena Mungkin itu masalah pelayanan terhadap kesehatan ini kan tidak bisa ditunda-tunda. Betul, Ya, ini harga mati ini. Siap. Terkait dengan nyawa manusia. Iya, silakan Pak Sekda, Pak Asisten, silakan. Berarti Iya. tadi yang secara administratif Iya. itu setelah liburan Iya. kita akan rekomendasi, Iya. tetapi pelayanan sudah berjalan. Ya. Jadi tidak usah khawatir. Jadi tidak ada hambatan ya Pak ya. Tidak Iya. ada hambatan. Iya, baiklah. Terima kasih. Ada pertanyaan juga yang masih bergabung ini terkait dengan bagaimana, selamat siang Kak, saya mau tanya ini, bagaimana kalau dengan kita pegawai THL yang sudah menjadi anggota BPJS melalui suami atau istri, kenapa harus ada BPJS sendiri lagi untuk kami pegawai THL? Mohon diberikan penjelasan dan terima kasih. Nanti dulu Ibu Ayu, kita akan menjawab pertanyaan ini di sesi berikutnya. Kita dengarkan dulu beberapa koleksi-koleksi lagu penyanyi RSPD Suara Manggarai. Kami masih menunggu Anda yang ingin bergabung bersama kami berlima yang ada di studio. Silakan di 085847620288. Anda bisa mengakses informasi kami lewat YouTube, Facebook, Diskom Info, dan live streaming kami lewat Google. Anda bisa mengakses dan membuka link Diskom Info RSPD Suara Manggarai. Yeah.
lagu-lagu Manggarai yang dihadirkan ternyata juga menggugah selera para pendengar ya. Saya mendapatkan beberapa WA yang sudah bergabung. Katanya mengucapkan terima kasih kepada RSPD Seram Manggarai. Mungkin karena bunyi gendang, seruling dan pukulan hentakan-hentakan lagu Manggarai ini yang membuat banyak juga para pecinta RSPD Seram Manggarai yang Ibu bagus sekali lagunya, kami menyukai lagunya. Terima kasih. Iya, mudah-mudahan ke depan juga ada beberapa sesi-sesi program kami yang akan menghadirkan lebih banyak lagu Manggarai, khususnya para pecinta lagu Manggarai. Pak Mensi, ini lagu yang mungkin lagu agak lama ya Pak Mensi ya. Jadi ketika didengarkan, iya maksudnya aransemen lagunya itu sudah tidak modern lagi, tapi ini yang diingat oleh usia-usia yang kepala lima begitu saja. Oke, ya baiklah, kita kembali lagi ke beberapa pertanyaan yang sudah bergabung di line SMS kami pada siang hari ini. Terima kasih untuk Anda yang tetap selalu setia bersama kami berlima yang ada di studio. Tetap tenang di liburan bersama BPJS Kesehatan. Dan waktu di studio sudah menunjukkan pukul 12 lebih pukul 1 ya, lebih 5 menit saat ini. Ini jamnya, pukul 1 lebih 5 menit tepatnya. Untuk Anda yang lagi menikmati makan siang bersama keluarga, semoga semakin menikmati kebersamaan Anda bersama anggota keluarga. Baik, saya kembali ke line WA dulu. Selamat siang, untuk pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Ibu Ayu. Siang Bu, kami ingin menanyakan kalau dengan kita yang pegawai THL yang sudah menjadi anggota BPJS melalui suami atau istri, kenapa harus ada BPJS sendiri lagi untuk kami pegawai THL? Mungkin ini bisa dijelaskan Ibu. Silakan Bu. Ya. Baik, terima kasih untuk para pendengar setia. Jadi kenapa ketika dua-dua pasangan suami istri statusnya sebagai pekerja, dalam hal ini mungkin yang satu suami atau istrinya PNS, kemudian pasangan yang satunya sebagai tenaga kontrak daerah atau THL, kenapa harus mendaftar secara sendiri-sendiri lagi? Jadi yang pertama di sini memang sesuai dengan ketentuan di Perpres 82 tahun 2018 di pasal 14 itu menyebutkan bahwa ketika dia statusnya sebagai pekerja, maka masing-masing pemberi kerja harus mendaftarkan dia sebagai pekerja sesuai dengan segmennya. Jadi di sini sebenarnya pemerintah itu sudah hadir untuk sudah bertanggung jawab lah untuk mendaftarkan si pekerja ini menjadi THL di BPJS Kesehatan untuk mempunyai jaminan kesehatannya. Jadi itu sebenarnya alasannya kenapa harus didaftarkan. Iya, berarti Ibu, saya ingin menanyakan lagi ya Ibu ya, terkait dengan hal ini. Saya belum terlalu paham ini Ibu. Kalau misalnya katakan saja suami PNS, kita pegawai THL, terus itu suami tetap melakukan pembayaran untuk kita, ataukah hanya kita sendiri nanti? Itu diputuskan dari pihak suami, maksudnya suami saja, kita yang THL ya bayar sendiri saja, karena kan tidak mungkin ada pendobelan pembayaran kan Ibu? Ya, tolong dijelaskan ini Ibu. Oke, jadi terkait dengan pembayaran untuk pekerja penerima upah ini ya. Jadi khusus untuk pekerja penerima upah ini, untuk diketahui bahwa total iuran yang dibayarkan adalah 5%, di mana 4%-nya itu ditanggungkan oleh pemberi kerja, dan yang dipotong dari gaji pegawai yang bersangkutan itu hanya 1%. Jadi sebenarnya kalau kita hitung-hitungan, sebenarnya ini ketika dia misalnya dia didaftarkan secara mandiri, sebenarnya jatuhnya akan lebih mahal, tapi karena dia adalah pekerja, maka yang dibayarkan oleh peserta itu hanya 1%. Jadi 1% dipotong dari gajinya itu sudah mengcover untuk 5 anggota keluarga. Tapi di sini ada benefit tambahan ini Ibu yang bisa diterima oleh pasangannya. Jadi
contoh untuk peserta yang THL atau yang tenaga kontrak daerah ini, ketika mereka terdaftar kan hak kelas perawatannya itu ada di kelas 2. Sedangkan untuk PNS itu yang golongan 3 dan 4 itu hak kelas perawatannya di kelas 1. Jadi misalnya pasangannya yang PNS ini dia golongannya 3 atau 4, maka yang tenaga kerja ini yang tenaga kontrak daerah ini, katakan istri ini dia bisa mendapatkan hak kelas perawatan sesuai dengan kelas perawatan suami. Oh, enak dong kalau begitu ya. Makanya ketat ya Ibu ya. Pak Mensi mungkin ingin menambahkan Pak? Iya. Oh sudah. Oke. Iya. Baik, satu pertanyaan lagi Ibu. Masih ada 2 pertanyaan. Ini nanti Ibu Rista juga yang menjawab. Satu pertanyaan lagi masih ke Ibu Ayu. Kalau ada yang sakit, ini dari seorang bapak ya. Kalau ada yang sakit, kebetulan bapak ini pensiunan. Kalau ada yang sakit ya itu biasa. Bagaimana kalau seseorang peserta itu dari pensiun dan tidak gunakan askes? Apa ada reward khusus untuk mereka? Tolong Ibu jelaskan. Silakan Ibu. Oke, baik, terima kasih Bapak. Mungkin yang pertama kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak yang sudah menyampaikan melalui WA bahwa kami bersyukur Bapak, kita bersyukur bahwa Bapak selama ini mungkin tidak sakit, tidak pernah mengakses layanan menggunakan BPJS Kesehatan. Artinya secara tidak langsung Bapak sudah membantu ini untuk kita punya masyarakat, keluarga, saudara yang selama ini sakit. Karena memang dasarnya prinsip dari program jaminan kesehatan nasional ini adalah prinsipnya gotong royong, di mana yang sehat membantu yang sakit, yang mampu membantu yang tidak mampu, sehingga untuk reward khusus tidak ada, tetapi kami ucapkan limpah terima kasih dan secara tidak langsung Tuhan pasti mencatat bahwa Bapak sudah membantu sekian banyak masyarakat yang sudah mengakses pelayanan kesehatan di rumah sakit. Iya, berarti uang-uang yang selama ini bagi kita yang tidak minta sakit ya Ibu. Iya, jangan sehat. Yuran-yuran bukan uang, tapi yuran yang kita sudah masukkan itu secara otomatis membantu yang lain Ibu ya. Oh, begitu mekanismenya Ibu. Saya baru tahu juga. Iya. Baik, Ibu Ayu. Satu pertanyaan. Oh ya, masih ada. Amin Ibu, saya diberikan kesehatan. Iya, ini langsung menjawab. Iya. Pihak rumah sakit, ada pertanyaan juga dari masyarakat ini, apakah ada perbedaan obat yang diberikan kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan yang sedang sakit? Apa ada perbedaan obat untuk pasien umum dan pasien BPJS? Karena rumor di luar ini mengatakan bahwa obat berbeda untuk pasien umum karena bayarannya utuh, jadi mereka mendapatkan obat yang lebih oke ya Bapak ya, dibandingkan dengan pasien-pasien yang mendapatkan bantuan BPJS ini. Tolong dijelaskan Ibu Rista. Baik Bu Wati, dan terima kasih untuk pertanyaannya Bapak Ibu. Untuk pasien BPJS dan pasien umum tidak ada pembedaan untuk obat-obat yang diberikan. Justru kita memberi kemudahan. Kalau yang dulu hanya satu saja farmasinya, sekarang kita sudah buat beberapa titik depo untuk mempermudah supaya tidak terlalu lama menunggu saat mengantri obat. Di UGD sudah ada depo sendiri, di OK dan ICU juga sudah ada depo sendiri, dan untuk rawat jalan juga ada depo sendiri untuk rawat jalan. Obat-obatannya sama antara pasien umum dan pasien BPJS, tidak ada perbedaan. Iya, gitu. Tergantung ketersediaan yang ada di rumah sakit tentunya. Iya, terima kasih. Oke, menit-menit terakhir kebersamaan kita untuk sesi pada siang hari ini. Apa yang ingin Ibu Rista sampaikan di sesi terakhir untuk masyarakat, sehingga kenyamanan masyarakat untuk mendapatkan akses pelayanan BPJS ini tetap terasa nyaman selama masa liburan sampai pada saatnya nanti selesai masa liburan. Silakan Ibu. Baik, terima kasih untuk pemirsa sekalian.
pesan saya untuk pasien-pasien BPJS yang hendak masuk ke rumah sakit, mohon kelengkapannya disiapkan dengan baik rujukan, tanda pengenalnya, dan kartu BPJS-nya. Karena kalau dari luar kota itu akan sangat sulit lagi untuk mengambil pulang pergi untuk mengambil surat rujukan. Dan di sini kita 3 kali 24 jam untuk pengurusan jaminan kesehatan untuk BPJS perawatan selama rawat inap. Ibu, saya minta penjelasannya juga, kelengkapan itu seperti apa, soalnya masyarakat kita juga kadang-kadang selengean, Ibu. Iya, sudah dijelaskan ulang-ulang tapi masih juga kembali. Ibu, saya kembali dulu ke kampung. Ini lumayan juga kan Ibu, cancar ruteng ini 15.000 sekarang, Ibu. Iya, tolong dijelaskan Ibu kelengkapan. Ini juga sering konflik. Baik, untuk Bapak Ibu yang punya kartu BPJS, saat berobat ke rumah sakit, tentu ini kan dari puskesmas biasanya ya, itu mohon juga teman-teman di puskesmas mengingatkan, jangan lupa bawa kartu BPJS, KTP, dan surat rujukannya. Itu yang paling utama. Kalau ada kartu keluarga dibawa serta juga tidak masalah, sebagai kelengkapannya. Dan untuk pengurusan yang sudah terlanjur di UGD, kita kasih waktu 3 kali 24 jam untuk mengurus kelengkapan BPJS-nya. Sedangkan untuk pasien-pasien yang tadi sudah disampaikan, yang obat rutin dan tidak boleh putus obat karena pelayanan poliklinik akan ditutup dalam beberapa tanggal dan hanya dibuka pada tanggal 9 dan 13, mohon segera mengecek obat-obatnya, jangan sampai habis di hari libur. Supaya bisa segera untuk berobat kembali ke rumah sakit untuk perlengkapan dan persiapan di saat hari libur. Iya, oke. Terima kasih Ibu Rista. Kita ke Pak Dokter Januar. Pak Dokter, pesan-pesan apa di menit terakhir kebersamaan kita untuk masyarakat terkait pelayanan BPJS ini sehingga masyarakat juga selalu merasa nyaman? Silakan Pak Dokter. Terima kasih. Jadi para pendengar setia RSPD, jadi jangan ragu-ragu untuk memanfaatkan layanan kesehatan di masing-masing wilayah kerja puskesmas yang ada di sekitar rumah Bapak Ibu sekalian. Jadi kami juga menyiagakan tenaga-tenaga yang sudah kami atur dalam shift jaga. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan ragu untuk menggunakan fasilitas kesehatan terdekat di rumah Bapak Ibu sekalian. Dan pesan saya untuk jaga selalu kesehatan di situasi yang kurang kondusif ini. Jadi kita harus menjaga diri dan keluarga kita masing-masing supaya tidak mendapatkan penyakit yang sangat-sangat yang kita hindarkan bersama-sama. Itu saja. Iya, jadi tidak ada lagi yang mengatakan masyarakat khususnya di kecamatan maupun di tingkat pedesaan, libur kok, ngancing manga pelayanan. Tidak ada seperti itu ya Pak Dokter ya. Oke, terima kasih Pak Dok. Ya, ke Bapak Asisten silakan Pak Mensi, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada para pendengar Pak? Silakan Pak. Oke, baik, untuk para pendengar yang tetap setia mengikuti program ini tadi, kami sampaikan bahwa secara teknis ya layanan untuk Askes ini sudah disampaikan oleh Ibu Rista tadi dari Rumah Sakit RSUD. Demikian juga Pak Dokter Januar. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah khawatir, pelayanan tetap diberikan secara maksimal oleh pemerintah daerah. Kemudian khusus untuk para perangkat daerah yang secara langsung memberikan pelayanan, mulai dari RSUD, kemudian Dinkes dengan jajarannya, BPJS, kita tidak ada libur, kita tetap memberikan pelayanan ya dengan berbagai mekanisme yang ada. Seperti itu. Ya, terima kasih Bapak. Kita langsung ke Ibu Ayu. Silakan Ibu, sebagai ungkapan penutup dari keseluruhan rangkaian topik kita pada siang ini. Silakan Ibu. Oke, baik, terima kasih tentunya yang pertama untuk seluruh pendengar setia RSPD Suara Manggarai yang sudah berpartisipasi dalam acara talkshow kita hari ini. Kemudian yang perlu kami sampaikan, yang pertama, untuk kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Manggarai membuka pelayanan seperti biasanya, itu di tanggal 8, tanggal 9,
12 dan 15 itu bertempat di kantor BPJS Kesehatan Jalan Kartini, di sebelahnya toko yang lagi terkenal ini ya. Itu jadi Bapak Ibu silakan datang jika hendak mengakses pelayanan, silakan datang ke kantor mulai jam 8 sampai dengan jam 12 siang. Jadi jam 12 siang itu terakhir peserta untuk mengambil nomor antrian untuk mendapatkan pelayanan. Kemudian yang kedua, kami mohon kepada seluruh peserta JKN KIS untuk memastikan status keaktifan peserta sebelum Bapak Ibu sekalian mengakses pelayanan di fasilitas kesehatan. Kemudian yang berikut, bagi peserta JKN yang rutin mengakses layanan kesehatan di rumah sakit, jangan lupa untuk mengecek tanggal kedaluarsa, surat kontrol dan surat rujukannya. Jadi jika hampir mendekati tanggal kedaluarsa, mohon untuk bisa diperbaharui. Kemudian untuk Bapak Ibu sekalian, seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Dokter, tetap jaga kesehatan selama libur Lebaran. Yang terakhir, terima kasih untuk kita semua. Ya, terima kasih untuk Ibu Ayu, Pak Asisten, dan Pak Dr. Januar, juga Ibu Rista yang sudah hadir di studio RSPD Suramanggarai. Ya, pendengar, kesehatan memang sangatlah penting dalam kehidupan kita. Untuk itu, orang selalu mengatakan bahwa sehat itu sangat mahal ya. Walaupun kita punya banyak segudang uang tapi tidak memiliki kesehatan, sama saja bohong. Untuk itu yakinlah bahwa kesehatan itu bisa datang pada orang-orang yang selalu berpikir positif dan selalu enjoy dalam kehidupannya. Untuk itu semoga dengan informasi-informasi yang selalu dibagikan selalu bermanfaat untuk para pendengar. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau informasi yang sudah kami sampaikan lewat media radio tanpa sengaja. Kami berlima yang sedang bertugas pada siang hari ini, terima kasih, selamat siang, dan mudah-mudahan RSPD tetap selalu di hati Anda, sumber informasi, inspirasi, dan hiburan.